Sobat Rumi, pernahkah kita merenung bahwa langit yang luas dan bumi yang kokoh sesungguhnya tunduk di bawah genggaman manusia? Namun benarkah penundukan itu hanya tentang menguasai langit dan bumi? Atau justru ia menyimpan rahasia yang lebih halus? Allah berfirman, Dia telah menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ayat ini menyingkap sebuah rahasia besar tentang manusia. Kita bukan hanya makhluk yang hidup di bumi, tapi juga makhluk yang diberi kuasa untuk menundukkan bumi, bahkan langit. Inilah salah satu perbedaan mendasar manusia dengan makhluk lainnya, termasuk malaikat. Namun penundukan itu bukan hanya soal kekuasaan lahiriah. Lebih dalam dari itu, ia adalah penundukan batin. Sebuah perjalanan spiritual yang berawal dari diri sendiri. Sejak awal penciptaan, manusia ditempatkan pada posisi yang istimewa. Segala ciptaan, seperti tumbuhan, hewan, mineral, bahkan sistem kosmik dapat ditundukkan dan dimanfaatkan oleh manusia. Ia mampu menambang mineral dari bumi, menanam benih di tanah, menjinakkan hewan, hingga membaca peredaran bintang. Dengan akalnya, manusia bahkan bisa menembus angkasa. Sesuatu yang tidak dilakukan malaikat karena mereka hanya tunduk pada perintahnya. Namun keistimewaan ini bukanlah alasan untuk sombong. Kuasa ini adalah amanah. Ia diberikan bukan agar manusia berlaku sewenang-wenang, melainkan agar ia belajar mengelola, merawat, dan memakmurkan ciptaan. Para sufi memandang ayat ini bukan hanya sebagai pernyataan kosmik, melainkan juga ajakan spiritual. Sebelum manusia bisa menundukkan langit dan bumi, ia harus lebih dulu menundukkan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin seseorang bisa menguasai jagat raya bila tangannya sendiri tidak mampu ia kendalikan? Bagaimana mungkin ia mampu membaca rahasia kosmos bila lisannya sendiri tak bisa ia jaga? Karena itu, perjalanan ruhani dimulai dari penundukan anggota tubuh. Menundukkan mata, agar tidak liar memandang yang sia-sia. Menundukkan telinga, agar tidak terbiasa mendengar yang melalaikan. Menundukkan lisan, agar tidak mudah melukai dengan kata-kata. Dan menundukkan hati, agar tidak dikuasai nafsu dan amarah. Inilah latihan terdekat, menundukkan diri sebelum menundukkan alam. Dalam pandangan sufistik, menguasai diri adalah pintu menuju karakter ilahi. Seseorang yang gagal menundukkan dirinya akan selalu menjadi budak hawa nafsu. Ia mungkin tampak berkuasa di dunia luar, seperti mengendalikan orang lain, menguasai harta, dan menaklukkan alam. Namun sejatinya ia hanyalah tawanan dari dirinya sendiri. Sebaliknya, orang yang berhasil menundukkan dirinya adalah orang yang benar-benar merdeka. Ia tidak lagi digerakkan oleh keinginan-keinginan rendah, tetapi hidupnya selaras dengan kesadaran ilahi. Inilah sebabnya para sufi disebut pemilik diri mereka sendiri. Karena setelah menundukkan diri, barulah mereka layak diberi amanah untuk menundukkan yang lain. Penundukan yang dimaksud dalam ayat ini bukanlah penaklukan dengan kekerasan, melainkan harmoni. Manusia menundukkan langit dan bumi bukan untuk merusak, tetapi untuk menyelaraskan diri dengan hukum-hukum ilahi yang berlaku di dalamnya. Seperti petani yang tidak memaksa tanah, melainkan memahami irama musim. Seperti nelayan yang tidak melawan laut, melainkan membaca arusnya. Seperti seorang sufi yang tidak memadamkan nafsu dengan kebencian, melainkan menundukkannya dengan cahaya cinta ilahi. Inilah penundukan sejati. Bukan menindas, tetapi merawat dan menjaga. Sobat Rumi, renungan dari ayat ini menegaskan bahwa penundukan kosmik bermula dari penundukan diri.